ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Sebelum Tidur. Bersama aku Ibrahim, Aku Meisa. Dan aku Seminar. Di episode kali ini kita bakal bahas masa lalu. Apa tuh? Masa lalu siapa? Apa ya? Pokoknya episode ini spesial banget karena hari ini tuh 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pasti kita bakal bahas tokoh-tokoh yang penting di Indonesia. Apa ya? Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Pokoknya julukannya itu ayam jantan dari timur. siapa Coba, sih kira-kira? Tahu Siapa gak? ya? Ayam Aduh, jantan aku sih dari. kayaknya agak asing ya mendengarnya. Siapa Nah ya? makanya kita bakalan bahas di episode kali ini. Nah jadi episode kali ini tuh kita bakal bahas 3 tokoh penting di dalam kerajaan Goa melawan VOC. Salah satunya itu yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Karaeng Karungkung, dan yang ketiga ada Arung Palaka. Wah, banyak banget tuh kayaknya ya. Iya banyak banget ya. Yuk kita langsung aja bahas. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Aku bakalan ngebahas latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin. Jadi dimulai ketika VOC datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, tepatnya di bagian timur. Tahu gak di mana? Di mana Wah, tuh? di mana tuh? Di Makassar. Nah, pada saat itu Makassar itu menjadi pelabuhan perdagangan bebas. Jadi ramai sekali didatengin pedagang dari luar negeri gitu. Oh, iya. Tapi VOC itu sebenarnya pengen memonopoli perdagangan. Jadi cuma Belanda doang nih yang nguasain dan mengatur perdagangan itu. Tapi Sultan Hasanuddin itu nolak nih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena itu tuh cuma dapat merugikan rakyat aja. Oh. Dan dapat mengganggu kedaulatannya kerajaan Goa gitu. Karena penolakan itu, keadaan kerajaan VOC dan kerajaan Goa semakin memanas. Dan Sultan Hasanuddin memilih untuk melawan karena untuk memperebutkan wilayah kebebasannya dan perdagangannya. Nah, keberanian Sultan Hasanuddin ini membuat Belanda menjulukinya menjadi Ayam jantan dari timur. Gitu. Nah, udah nih kita menjelaskan tentang latar belakang Sultan Hasanuddin. Lanjut kita langsung aja ke tokoh yang kedua. Yaitu adalah Karaeng Karungkung. Nah, yang kedua ini ada Karaeng Karungkung. Jadi Karaeng Karungkung ini merupakan bangsawan sekaligus penasihat penting nih di kerajaan Goa. Karaeng Karungkung juga dikenal karena dia bisa menyusun strategi dan dalam pemerintahannya juga di kerajaan Goa. Ia juga sangat setia kepada Sultan Hasanuddin. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, aku bakal ngejelasin lagi latar belakang keterlibatannya dalam perang adalah karena ia melihat VOC itu selalu ikut campur gitu, terlalu ikut campur ke kerajaan Goa. Dan itu monopoli yang dilakukan VOC itu dianggap melemahkan kekuasaan kerajaannya gitu. Oh gitu tuh. Terus, nah karena itu Karaeng Karungkung ini membantu Sultan Hasanuddin untuk menyusun strategi buat melawan VOC, dan tujuannya itu untuk mempertahankan kejayaan kerajaan Goa nih. Ia juga jadi salah satu tokoh penting karena menemani Sultan Hasanuddin selama perang berlangsung. Oh, jadi gitu cerita latar belakang tokoh Karaeng Karungkung. Ya, kayak jadi gitu. Tahu nih. Jadi tahu kan nih yang nonton nih? Siapa yang baru tahu? Iya. Siapa nih? Langsung aja nggak sih kita lanjut ke tokoh yang ketiga ya? Iya, siapa sih? Kalian tahu Kayak nggak? tau gak? Siapa ya tadi? Udah dibahas nih di awal podcast. Masih ingat gak kalian siapa tuh tokohnya? Oke, langsung saja. Ke tokoh yang ketiga.
Tokoh terakhir adalah Arung Palaka. Raja Bone. Berbeda banget nih dari Sultan Hasanuddin sama Karaeng Karunrung. Bedanya apa Kenapa tuh? Justru Arung Palaka ini tuh malah bekerja sama nih sama VOC. Gitu. Beda sendiri ya dia. Iya. Kenapa ya kira-kira? Dia Karena sebelum terjadinya perang, kerajaan Bone itu di bawah kerajaan gua. Makanya Arung Palaka ini merasa tertekan si rakyatnya ini. Habis itu si rakyatnya ini teh pengen membebaskan kerajaannya juga. Makanya mungkin dia pengen ngebantu VOC untuk menghancurkan kerajaan gua. Oh gitu. Jadi karena ada tekanan dari ini ya apa namanya? Kerajaan guanya. Dari kerajaan gua, makanya kerajaan Bonin itu apa ya kayak ngerasa apa ya namanya? Merasa tertekan Nah, itu. rakyatnya dan ingin membebaskan kerajaannya juga. Makanya Arung Palaka tuh malah bekerja sama nih sama Iya. si VOC ini. Ketika VOC melawan kerajaan Goa, Arung Palaka ini melihat kesempatan untuk melawan kerajaan Goa sekaligus mendapatkan kesempatan untuk menguasai kerajaan Bone. Nah, akhirnya juga Arung Palaka tuh membantu VOC untuk melakukan peperangan melawan si Sultan Hasanuddin ini gitu. Dari bantuan Arung Palaka ini, akhirnya kekuatan VOC itu semakin besar dan sulit banget buat Iya. dikalahin. Dari tiga tokoh tadi kita bisa melihat mereka memiliki tujuan dan latar belakang yang berbeda dalam sejarah. Nah, Sultan Hasanuddin dan Karaeng Karunrung itu memilih berjuang untuk kerajaan Goa kan, tetapi Arung Palaka memilih untuk bekerja sama dengan VOC untuk mempertahankan kerajaan Bone. Nah, dari situ tuh kita tuh bisa melihat bahwa dalam sejarah, dalam sebuah perbedaan kepentingan itu tuh dapat mempengaruhi jalannya sebuah perjuangan. Ya deh, makasih ya semuanya udah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. selanjutnya.